Dari tadi hitung-hitungannya berjalan, proses investasinya juga berjalan, tetap proses untuk dekarbonisasi ini juga tetap harus berjalan begitu Pak. Nah, langkah yang dilakukan untuk bisa beriringan ini seperti apa? Satu, kita bersama-sama mengidentifikasi sebetulnya emisi yang dihasilkan oleh masing-masing perusahaan itu seperti apa. Kedua, kita juga melihat bagaimana targetnya, mengikuti target daripada National Defined Commitment atau NDC yang sudah dimiliki oleh Indonesia untuk bisa menurunkan emisi tersebut. Kemudian dari situ masing-masing perusahaan melihat bagaimana inisiatif-inisiatif yang harus mereka lakukan, baik itu terkait dengan upaya-upaya penghematan penggunaan listrik, atau juga mereka bisa juga misalnya beralih dari penggunaan jenis energi tertentu kepada jenis energi yang secara emisi juga akan bisa menurun. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mengidentifikasi sebetulnya ada kesempatan baru yang bisa kita peroleh dengan hal mengembangkan energi berbasiskan baru dan terbarukan tadi. Contohnya yang tadi kita sampaikan bahwa ternyata ada kesempatannya buat Pertamina untuk bisa mentransisikan dari kilang-kilang yang dimiliki saat ini untuk menghasilkan BBM menjadi apa yang kita kenal sebagai biorefinery. Begitu juga pupuk Indonesia. Pupuk Indonesia sebetulnya memiliki potensi buat mereka untuk bisa mengembangkan bisnis baru. Selain daripada menghasilkan amoniak dan urea yang selama ini mungkin digunakan untuk pupuk, mereka juga bisa menghasilkan green ammonia atau blue ammonia yang nantinya akan bisa digunakan untuk dibakar atau dioplos ya, di co-firing istilahnya dengan jenis bahan bakar yang lain seperti misalnya gas ataupun juga batu bara. Jadi ini yang kita lihat, kita explore, kita lihat sama-sama bahwa kita juga yang ketiga yang kita juga perlu lakukan selain mengeksplorasi, mengukur tadi, ketiga memang harus kolaborasi. Baik itu kolaborasi di dalam ekosistemnya BUMN sendiri, misalnya contohnya antara PLN dengan pupuk bilang, kita bisa bikin yang namanya blue ammonia. PLN bilang, oke, kita mau. Perhutani bilang, kita bisa hasilkan yang namanya biomasa. PLN bilang, kita mau. Jadi di dalam ekosistem BUMN sendiri. Di luar itu kita mesti kerjasama juga. Ada beberapa teknologi dalam hal energi baru dan terbarukan yang memang kita nggak miliki. Nah, kita membuka diri untuk bisa bekerja sama dengan negara-negara lain untuk memanfaatkan resources, kemudian demand yang ada ini untuk bisa dikerjasamakan sehingga kita bisa mendapatkan teknologi seperti tadi misalnya green hydrogen ini. Indonesia ya kalau kita mau kembangkan sendiri ya ke pengetahuan dan kemampuan kita mungkin terbatas, tapi kalau kita bekerja sama dengan negara lain ini mungkin bisa kita lakukan. Poinnya adalah kolaborasi sebagai kunci ya Pak ya. Kemudian selain terkait dengan transisi energi, poin utama yang juga dibahas dalam event ini adalah terkait dengan seperti apa untuk di sektor kesehatan, pengembangan-pengembangan dilakukan oleh pemerintah. Seperti apa Pak? Iya, jadi Indonesia saat ini membutuhkan peningkatan dari sisi peningkatan jumlah dokter, peningkatan jumlah rumah sakit, keterbatasan dari kemampuan kita untuk bisa mengakses tingkat layanan di rumah sakit kita sama seperti tingkat layanan yang bisa diperoleh di negara lain. Buktinya apa? Buktinya ya memang saat ini masih kurang lebih sekitar 2 juta masyarakat Indonesia yang pergi ke luar negeri menghasilkan uang sebesar 100 triliun rupiah per tahunnya untuk bisa mendapatkan pelayanan dari rumah sakit di luar Indonesia. Ya, ini adalah contoh dari ketahanan di bidang kesehatan yang harus kita perbaikin. Dan kita BUMN fokus kita fokus kepada mengeksekusi apa yang memang sudah dibicarakan dan didiskusikan dan juga ditetapkan oleh kementerian-kementerian teknis lainnya. Jadi salah satunya adalah pendirian kawasan ekonomi khusus yang nanti akan kita bangun di Sanur di Bali dengan harapan bahwa dengan kerjasama mengundang rumah-rumah sakit yang selama ini bisa memberikan layanan rumah sakit yang baik, kita akan bekerja sama dengan Indonesia Healthcare Corporation ya dengan holding rumah sakit kita ataupun dengan pihak-pihak swasta. Jadi kita buka ada 7 lot di kawasan ekonomi khusus ini. Kita bukan hanya fokuskan kepada BUMN, non BUMN kalau misalnya mereka bisa mendatangkan layanan rumah sakit seperti yang diperoleh di negara-negara lain, ayo datang ke sini. Kita sangat terbuka untuk bisa lakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua juga membangun kemampuan kita untuk memproduksi produk-produk farmaceutical, vaksin
yang selama ini mungkin kita belum miliki. Jadi membangun platform baru untuk vaksin. Kita misalnya sekarang saat ini lagi invest untuk membangun vaksin dengan platform mRNA. Pemerintah bahkan memberikan PMN khusus ataupun penyertaan modal negara untuk bisa melakukan hal tersebut. Kimia farma juga seperti itu. Bagaimana kita bisa membangun ekosistem healthcare di kimia farma. Dan ini adalah hal-hal yang memang kita bangun untuk bisa membangun dan juga mendukung, memastikan bahwa Indonesia memiliki ketahanan di bidang kesehatan. Oke, baik, menarik sekali ya untuk melihat seperti apa strategi tentunya dari Pak Pahala untuk kemajuan BUMN khususnya di sektor yang di bawah pengawasan Anda, Pak Pahala. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Dan demikian pemirsa perbincangan kami bersama dengan Bapak Pahala Mansyuri selaku Wakil Menteri BUMN 1. Langsung dari Nusa Dua Bali, saya Syarifah Rahma, CNBC Indonesia Beyond Business.